Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menjelaskan penggunaan perintah dasar AutoCAD 3 dimensi modeling 2020. Yang pertama, perintah circle. Kemudian yang kedua perintah ellipse, dan yang ketiga perintah polygon. Ketiga perintah ini bisa digunakan untuk membuat gambar-gambar seperti yang saya tunjukkan. Circle digunakan untuk membuat gambar-gambar bentuk lingkaran, ellipse digunakan untuk membuat gambar berbentuk ellipse, dan polygon digunakan untuk membuat gambar bentuk persegi banyak. Yang pertama, untuk membuat lingkaran, kita bisa menggunakan toolbar circle ini, atau bisa menggunakan perintah C dari command yang di bawah. Kita ketikkan C, kemudian enter, kemudian akan diminta memasukkan center line dari lingkaran yang akan dibentuk. Kita coba center line-nya di sini misalkan. Setelah itu kita gerakan kursor, kemudian akan diminta memasukkan specify radius of circle. Kita ketikkan radiusnya misalkan 400, kemudian enter. Lingkaran sudah terbentuk. Kita cek dengan dimensi anotatif, dimensi linear seperti ini. Ternyata dimensi linear menunjukkan radius lingkaran ini 400. Berarti yang kita buat betul tadi berradius 400. Selain itu, lingkaran yang kita buat ini kalau kita cek di properties, dia akan menyebutkan data-data, diantaranya adalah ordinat X dan ordinat Y serta Z dari titik pusat lingkaran yang kita buat. Kemudian disebutkan juga radius dari lingkaran 400, diameternya 800, sirkumferennya juga sudah dihitungkan oleh AutoCAD 2513 mm. Kemudian luas areanya juga sudah dihitungkan 502.654 sekian milimeter persegi. Oke, kita coba perbesar dimensi dari lingkaran yang kita buat dengan cara pengaturan di properties. Line arrow-nya kita buat 20, kemudian extension line-nya kita buat 10, kemudian extension line offset-nya kita buat 15, kemudian di menu teks kita buat hex text-nya 40, kemudian di primary unit kita atur angka di belakang komanya 0, sehingga tampak lingkaran yang kita buat tadi berjari-jari atau radius 400. Kita rubah warna supaya lebih jelas. Lingkaran berwarna merah, diameter 400. Kalau kita akan mengedit lingkaran ini, kita tidak perlu menghapus, tetapi kita klik saja, kemudian di properties, di bagian radius bisa kita ubah. Radiusnya misalkan akan kita rubah menjadi 600, kita ketik saja 600, kemudian enter. Secara otomatis
radius lingkaran akan mengikuti jadi 600. Kemudian kita coba lagi, radiusnya kita kecilkan menjadi 300. Kita enter. Maka secara otomatis lingkaran akan berubah menjadi radiusnya 300. Dimensi yang sudah kita berikan juga akan menyesuaikan sesuai dengan radius yang sudah kita buat. Berikutnya adalah perintah elip. Perintah elip digunakan untuk membuat bentuk-bentuk elip seperti ini. Kita coba. Dari menu toolbar di atas, kita pilih tanda elip yang seperti ini. Kita klik. Kemudian akan diminta memasukkan center dari elip. Kita klik senternya. Kemudian diminta radius panjang. Kita masukkan misalkan radius panjangnya 500. Kita enter. Kemudian radius pendek juga diminta, kita misalkan 300 radius pendeknya. Kemudian kita enter. Sehingga terbentuk elip seperti ini. Kita tampilkan dimensinya dengan menu anotatif, linear dimension. Ini adalah radius dari panjang dari elip yang kita buat. Kita coba perbesar dengan pengaturan di properties. Line arrow-nya kita buat 30. Kemudian extension line-nya kita buat 10. Offset extension line-nya kita buat 25. Kemudian text height-nya kita buat 50. Kemudian angka di belakang koma kita atur dengan primary unit. Di precision-nya kita isikan 0 angka di belakang koma. Kita rubah elip yang kita buat, berubah warna biar lebih jelas. Sekarang elip ini sudah mempunyai dimensi radius panjang 500. Kemudian radius pendeknya kita tampilkan dengan menu anotatif juga. Kita soroti ukuran dari sini ke sini. Ini adalah radius pendek dari elip. Kita rubah dulu dimensi yang tampil supaya lebih jelas. Line arrow-nya kita buat 30 sama. Kemudian extension line-nya kita buat 15. Kemudian offsetnya kita buat 20. Text height-nya kita buat 40. Kemudian primary unitnya kita atur angka di belakang komanya 0. Sehingga dimensi yang tampil radius pendeknya adalah 300. Kalau angka 300 ini kita atur di text rotation-nya menjadi 90, maka akan tampil seperti ini. Angkanya akan berputar 90 derajat sehingga tampak lebih bagus. Kemudian di menu properties, kalau kita cek, maka data-data elip ini sudah terekam secara geometri. Di sini ada major radiusnya 500, ini radius panjang maksudnya. Minor radiusnya 300 atau radius pendek. Kemudian radius rasionya 0,6 atau 6 dibanding 10 ya.
Kemudian luas area dari elip juga sudah dihitungkan, 471.238 mm persegi. Ini perintah elip. Kemudian yang berikutnya adalah perintah poligon. Perintah poligon digunakan untuk membuat bentuk-bentuk persegi banyak, misalkan segi 4, segi 5, segi 6, segi 8, dan seterusnya. Untuk mengaktifkan perintah ini, kita pencet toolbar di bagian ini, kita pilih poligon, kemudian diklik. Kemudian akan diminta memasukkan jumlah sisi poligon yang akan kita bentuk. Misalkan kita isi 6 sisi, berarti segi 6 yang akan kita buat, kemudian kita enter. Kemudian center dari poligon kita klik. Setelah itu kita enter di pilihan yang seperti ini. Setelah itu kita masukkan radius dari circle. Yang dimaksud radius dari circle ini adalah panjang sisi poligon yang akan kita bentuk. Misalkan kita isi 500, kemudian di enter, maka poligon ini sudah kebentuk, dia dengan panjang sisi 500. Kita bisa yakinkan dengan diisi menggunakan annotative dimension seperti ini. Kita coba perbesar dimensinya, poligonnya kita ganti warna biar lebih jelas. Ini dimensinya kita perbesar angkanya. Ininya kita rubah jadi 30 di line arrow-nya. Kemudian extension lainnya kita isi 15. Offset extensionnya kita isi 20. Kemudian tag hex-nya kita isi 40. Kemudian angka di belakang koma di primary unit kita centang precision-nya 0, sehingga yang tercantum dimensi dari panjang sisi poligon segi 6 yang kita buat adalah 500. Kita cek juga dengan panjang sisi di bagian kemiringan dengan align dimension. Kita tunjuk klik yang seperti sini, kemudian kita tunjuk ujung sisi satunya, kita tarik keluar, kemudian kita atur pembesaran dimensinya, line arrow-nya 30, kemudian extension lainnya 15, offset extensionnya 20, kemudian text height-nya 40, kemudian precision primary unitnya kita pilih 0 angka di belakang koma. Sudah tampil ukuran dari dimensi ini, sisi-sisi poligon yang kebentuk, di sisi horizontalnya 500, sisi miringnya juga 500, semuanya berukuran sama seperti ini. Demikian penggunaan 3 perintah circle untuk membuat lingkaran, elip untuk membuat bentuk elip seperti ini, kemudian poligon untuk membuat bentuk persegi banyak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.